Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen IAIA Piaud Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan bahas terkait dengan mata kuliah ilmu pendidikan. Pada mata kuliah kali ini di pertemuan kedua, kita akan bahas terkait dengan hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan, perlu kita ketahui beberapa definisi atau kata-kata yang akan dipakai dalam pemahaman pendidikan dan ilmu pendidikan. Istilah yang pertama terkait dengan apa perbedaan antara pengajaran dengan mengajar, pelatihan dengan melatih, dan pendidikan dengan mendidik. Dari kedua kata-kata tersebut, kalau istilah pengajaran, maka kata kerjanya mengajar. Kalau pelatihan, maka kata kerjanya pelatihan. Kalau pendidikan, mempunyai kata kerja mendidik. Nah, apa kaitannya dengan ilmu pendidikan dan konsep dasar pendidikan? Kalau mengajar itu begini, teman-teman. Mengajar artinya memberikan informasi atau memberikan suatu ilmu kepada orang tertentu dengan menggunakan metode atau teknik atau strategi tertentu, sehingga apa yang kita sampaikan akan dicerna dan dipahami oleh orang lain, dan mereka akan mendapat tambahan ilmu. Dengan kata lain, bahwa mengajar adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang lain atau seorang peserta didik. Berbeda dengan pelatihan, hampir sama, namun pada kegiatan pelatihan lebih kepada aspek keterampilan atau motorik, sehingga orang yang kita latih atau peserta didik yang kita latih mempunyai suatu keterampilan tertentu yang sudah kita berikan. Namun pada konteks pendidikan, di situ harus ada konsep atau nilai-nilai mendidik. Artinya kita mengajarkan norma-norma atau nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar itu pasti mendidik, tapi belum tentu melatih dan mendidik. Proses kegiatan melatih, apa yang dilakukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja atau melatih keterampilan saja, sehingga peserta didik atau orang yang dilatih mempunyai keterampilan tertentu. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan konsep pendidikan. Apa saja yang menjadi konsep dasar pendidikan? Yang sebenarnya adalah pendidikan berlangsung seumur hidup. Artinya mulai kita lahir sampai kita kembali ke Yang Maha Kuasa, kita terus belajar. Belajar tidak hanya terbatas di bangku sekolah atau kuliah. Dalam bekerja pun kita belajar, sudah pensiun pun kita belajar. Maka dalam konsep dasar pendidikan disebutkan sebagai pendidikan berlangsung seumur hidup atau sepanjang hayat. Yang kedua, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara siapa saja, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketika beberapa stakeholder itu tidak bekerja sama dengan baik, maka hasil atau capaian yang akan dicapai oleh peserta didik maka tidak akan terjadi secara maksimal. Ketika kita menanamkan nilai-nilai moral dan hanya diterapkan di sekolah saja, di keluarga tidak, maka tidak akan tercapai pembentukan nilai karakter atau nilai moral yang baik. Ataupun di keluarga sudah diterapkan, di sekolah sudah, tetapi bagaimana kembali kepada masyarakat? Mereka ada di lingkungan masyarakat yang kurang baik,
artinya nilai moral-moral itu tidak didukung secara sempurna, maka masih ada potensi anak tersebut masih akan terpengaruh oleh nilai-nilai masyarakat yang kurang baik meskipun sudah diajarkan di sekolah atau di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan hanya berlaku bagi manusia karena pendidikan adalah proses mencerna ilmu. Ketika kita mencerna ilmu membutuhkan otak, sedangkan manusia yang atau makhluk yang paling sempurna adalah manusia, yakni dibekali dengan otak, sehingga pendidikan hanya berlaku untuk manusia. Selanjutnya, manusia perlu dididik, artinya perlu mendapatkan pendidikan karena sejak lahir anak itu seperti kertas putih. Nah, bisa baik dan tidak, di situ perlunya ilmu pendidikan. Kemudian pendidikan sebagai upaya suatu proses transformasi nilai. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa pendidikan itu juga proses mendidik. Artinya, selain kita mengajarkan ilmu pengetahuan, kita juga akan menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai karakter, dan proses transformasi. Artinya tidak instan terbentuknya, berproses. Hari ini kita memberikan nilai-nilai tersebut tidak langsung akan berubah, tetapi secara bertahap kita akan berikan tahapan terus-menerus secara konsisten, dan itu akan menjadi perubahan nilai-nilai karakter. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan. Nah, kali ini hakikat pendidikan menurut perspektif dalam undang-undang. Mari kita simak atau kita lihat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan hakikat pendidikan. Di sini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2 bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar, artinya sama-sama sadar ya, sama-sama dalam keadaan disengaja, sadar dan terencana. Jadi ada perencanaan. Kalau di Undang-Undang Nomor 2 tidak terencana. Dalam rangka apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya keterampilan itu diperlukan oleh dirinya. Selain dirinya oleh siapa lagi? Oleh masyarakat. Siapa lagi? Bangsa dan negara. Di sini disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 peserta didik berperan aktif. Artinya seorang guru itu hanya sebagai fasilitator dan motivator. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 2 tidak disebutkan peserta didik harus aktif. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 2 secara tersurat menjelaskan bahwa yang aktif itu adalah pendidiknya, karena di sini adalah proses pembimbingan. Tetapi ketika kita bicara Undang-Undang RI Nomor 20, di situ terlihat sekali bahwa yang aktif adalah siswanya, dan yang dibentuk adalah seluruh aspek, mulai dari spiritual, akhlak, karakter, sampai kepada nilai-nilai pengembangan dan pengendalian diri, serta bagaimana kebermaknaan atau keberfungsian dirinya baik di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya lebih luas lagi, karena mereka diberi kesempatan untuk aktif, untuk menentukan, untuk melakukan sesuai dengan ide kreatifnya. Itu kalau di Undang-Undang Nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan ilmu pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan itu sebagai ilmu yang bersifat deskriptif normatif. Artinya di situ mengajarkan norma-norma yang akan dicapai dalam suatu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan juga sebagai ilmu yang bersifat historis, teoritis, dan sistematis. Artinya antara
Sejarah, teori, dan sistem ini saling terkait. Praktis dan pragmatis artinya ada praktek.